Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ibu Viga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, anak-anakku semuanya, senang sekali ya karena pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, nanti ditirukan ibu ya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita buka ya bukunya masing-masing. Sudah dibuka ya? Siap? Siap? Oke, siap, berangkat. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Ibu Viga sayangi dan Ibu Viga cintai, anak-anak disiapkan dulu ya. Sudah disiapkan kan buku LKS-nya? Bisa dibuka halaman 14. Halaman 14 itu tentang apa? Nah, halaman 14 nanti kita selanjutnya akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat Allah yang subtema D, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak, Ibu Viga punya gambar nih. Nah, itu ada 3 gambar ya. Coba anak-anak amati. Itu gambar anak lagi ngapain aja ya itu. Nah, itu yang pertama adalah anak yang sedang memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta ya anak-anak. Kemudian yang nomor 2 adalah si Putri ya contohnya, atau Aisyah mau berangkat sekolah yang berpamitan dengan kedua orang tuanya. Yang nomor 3 adalah Aisyah atau Putri sakit, kemudian temennya yang bernama Ridwan dan Jojo ya contohnya, kemudian datang menjenguknya. Nah, anak-anakku semuanya, karena kita temanya membahas perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, jadi materi kali ini berisi tentang contoh-contoh perilaku ya anak-anak. Nah, jadi seperti itu tadi. Jadi contoh-contoh yang mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat Allah tadi berupa yang suka bersedekah. Nah, suka bersedekah itu seperti apa? Kemarin sudah Bu Viga sampaikan ya anak-anak, jika malaikat itu paling senang sekali melihat orang yang bersedekah. Bahkan malaikat itu ibaratnya mendoakan kebaikan atau balasan yang berlipat-lipat kepada orang yang bersedekah tersebut. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah adalah menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua itu seperti apa? Nah, jadi ketika kita mau berangkat sekolah, nah kita harus berpamitan dulu anak-anak. Nah, jadi ketika disuruh orang tua untuk membelikan sesuatu, ya kita segera berangkat seperti itu. Jadi itu juga termasuk contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menjenguk orang sakit anak-anak. Kemarin juga sudah Bu Viga bahas bahwa dalam sebuah hadis kan ada menceritakan bahwa malaikat itu menyukai orang yang menjenguk saudaranya atau tetangga atau kerabatnya yang sedang sakit dan mendoakan kebaikan untuk orang yang sakit tersebut. Maka tugas kita kemarin kalau kita menjenguk orang yang sakit apa anak-anak?
kita harus mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit tersebut. Jadi kita doakan, contohnya Aisyah, cepat sembuh ya Aisyah. Nah, supaya kita bisa main lagi. Nah, nanti doa kalian yang baik itu akan diaminkan oleh para malaikat. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi jangan lupa contoh-contohnya adalah suka bersedekah, kemudian menghormati orang tua, terus kemudian menjenguk orang sakit. Nah, jadi itu termasuk contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, di dalam buku LKS juga ada anak-anak penjelasan bahwa orang yang beriman kepada malaikat akan mempunyai perilaku sebagai berikut. Apa? Yang pertama adalah selalu berkata baik. Jadi dalam berucap selalu baik anak-anak, tidak boleh berkata jorok ya. Jadi harus berkata yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua yaitu berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia contohnya misalnya ya seperti tadi, misalnya berpamitan kepada orang tua, terus kemudian menolong orang yang kesusahan seperti itu. Nah, nomor 3, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Nah, seperti yang Bu Vika sampaikan tadi, juga menolong orang dalam hal kebaikan. Tidak boleh ya tolong menolong dalam hal keburukan. Nah, jadi tolong menolong dalam hal perbuatan tidak baik atau perbuatan buruk tidak boleh. Jadi tolong menolong hanya boleh dalam hal kebaikan. Nah, yang nomor 4 adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah dengan cara meningkatkan ketakwaannya. Jadi senantiasa bersyukur anak-anak. Bersyukur itu kan banyak cara. Kalau bersyukur lewat lisan bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau perbuatan bisa kalian misalnya bersyukur, sering bersedekah, terus kemudian wujud dari bersyukur tersebut, sering membagi-bagikan jajan, makanan. Nah, itu termasuk adalah salah satu juga contoh bersyukur. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh bersyukur yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima anak-anak bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Jadi anak-anak, jika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar ya, sabar dan ikhlas. Memang susah anak-anak, tapi ya harus dicoba seperti itu. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh sikap yang mencerminkan keimanan terhadap malaikat Allah. Nah, yang nomor terakhir adalah malu untuk berbuat dosa, karena yakin bahwa selalu ada malaikat yang mencatatnya. Ayo anak-anak, kemarin malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk itu malaikat siapa? Semuanya masih ingat? Masih ya, malaikat Raqib dan Atid. Jadi kalau kita kemana-mana anak-anak, meskipun kita sendiri, itu sebenarnya kita diawasi malaikat. Makanya tadi kalau apa-apa kita harus jujur sama orang tua, nggak boleh berbohong, karena ada malaikat yang mengikuti atau mengawasi kita dan mencatat perbuatan kita anak-anak. Nah, semuanya sudah jelas? Sudah ya. Nah, kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan ke ibu ya, bisa WhatsApp atau bisa telepon seperti itu. Nah, anak-anakku semuanya, materi D sudah selesai. Yang perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap malaikat Allah sudah selesai sampai di sini. Minggu depan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS ya. Nanti bisa dibahas sama-sama minggu depan. Nah, anak-anak, untuk mengingatkan kembali tugas-tugas malaikat yang sudah Ibu Vika suruh menghafalkan kemarin, ayo kita nyanyikan kembali anak-anak ya, lewat tepuk aja atau nyanyi tepuk aja ya. Nah, kalau tepuk gini, tepuk malaikat menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, memberi rizki tugasnya Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israil,
Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal kebaikan, Atid catat amal buruk, Ridwan menjaga surga, menjaga neraka, malaikat Malik. Hahaha. Nah, semuanya bisa ya? Bisa. Ya sudah anak-anak ya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Bu Vika pada pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat semuanya ya. Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak sudah selesai pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Bu Vika ucapkan. Nah, sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.